Dan terkait dengan informasi gempa yang terjadi di Sulawesi Utara, kami akan mengonfirmasinya bersama dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Ibu Dwi Korita. Pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Federi. Ya, dengan Valencia dan Jason, Ibu di studio. Kami ingin konfirmasi, Ibu, terkait dengan rilis BMKG ada gempa magnitudo 7,6 di Sulawesi Utara dan berpotensi tsunami, Ibu. Bisa dikonfirmasi terkait dengan informasi ini? Baik, benar demikian. Jadi perlu kami sampaikan bahwa BMKG telah mencatat terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami. Kejadiannya akibat gempa magnitudo 7,6 pada tanggal 10 Oktober 2025 pada pukul 8.43 menit 58 detik waktu Indonesia Barat, lokasi pada posisi 7,34 derajat lintang utara dan 126,87 derajat bujur timur atau pada jarak 287 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara. Kedalaman pusat gempa pada kedalaman 56 km dan berpotensi tsunami pada ketinggian kurang dari 50 cm, terutama untuk beberapa wilayah di Papua dan Sulawesi Utara. Demikian. Bu Dwi Korita, jadi dengan adanya peringatan potensi tsunami, apa yang harus dilakukan sesegera mungkin oleh masyarakat yang ada di sana, Bu Dwi? Jadi kami langsung berkoordinasi dengan BPBD setempat di lokasi yang diprediksi akan terdampak. Yang harus dilakukan ini karena ketinggiannya kurang dari 50 cm sehingga cukup menjauh dari pantai, dari tepi pantai, cukup menjauh sampai waktu yang diperkirakan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau waktu Indonesia bagian timur ya sekitar pukul 2. Jadi cukup menjauh dari tepi pantai, mengingat ketinggiannya juga kurang dari 50 cm. Namun perlu waspada lebih apabila berada di teluk. Karena tsunami yang diprediksi kurang dari 50 cm ini apabila berada di teluk, ada kemungkinan terjadi penguatan atau lompatan sehingga ketinggian bisa melampaui setengah meter. Jadi saat ini sekali lagi cukup menjauh dari tepi pantai. Demikian. Bu Dwi Korita, sebagai masyarakat awam mungkin kalau untuk mengetahui batas waspada kita dengan adanya potensi tsunami itu berapa lama, Ibu, sampai dengan kondisi bisa dikatakan aman? Atau sampai sekarang BMKG juga masih belum bisa prediksi ini berapa lama, seberapa besar potensi tsunami akan terjadi di sana? Nah, jadi untuk yang pertama diprediksi tsunami akan datang, ini sudah berlalu, yaitu di Kepulauan Talaut, itu diprediksi datang pada pukul 8 lebih 59 menit 58 detik waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah kami memantau kondisi tidak signifikan. Artinya benar kurang dari setengah meter dan tidak membahayakan. Sehingga ini wilayah Kepulauan Talaut ini sudah lewat. Berikutnya yang kita tunggu adalah Kota Bitung. Diprediksi terjadi pukul 9 lebih 49 menit, ini sekitar 11 menit lagi ya waktu Indonesia Barat. Dan semoga saja juga tidak membahayakan ya. Namun ini kan sifatnya waspada ya, karena kurang dari setengah meter. Nah, sampai kapan? Adalah kurang lebih sampai 2 jam setelah waktu yang diprediksi akan datang. Misalnya di Kepulauan Talaut diprediksi datangnya pukul 8.59, jadi menjauh dari pantai sampai sekitar pukul 11 atau
10:59. Kemudian di Kota Bitung datangnya diprediksi pukul 9.49, nanti dimohon menjauh sampai pukul 11:49. Dan seterusnya ke Minahasa Utara bagian selatan diprediksi pukul 10:01:08 waktu Indonesia Barat. Nah, ini semoga saja juga tidak signifikan dan nanti bisa kondisi dianggap aman setelah 2 jam. Berikutnya lagi di Minahasa bagian selatan pukul 10:02 waktu Indonesia Barat, dan yang terakhir di Sipiori itu Papua diprediksi pukul 10:26:43. Jadi kurang lebih gambarannya demikian. Baik, jadi dari masyarakat yang ada di Talaut sampai Minahasa sampai dengan Papua diminta untuk lebih waspada. Terakhir Bu Korita, saya mau minta imbauan dari Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita, untuk masyarakat yang ada di sana saat ini. Silakan Bu Dwi Korita. Kami mohon masyarakat tetap tenang, namun tadi waspada, terutama yang berada pada pantai-pantai yang kami sebutkan tadi. Dan ketinggiannya kurang dari 50 cm. Kami tetap wajib menginformasikan meskipun ketinggian kurang dari setengah meter. Langkah yang kami sarankan, mohon menjauh dari pantai ya sampai batas waktu kurang lebih 2 jam dari prediksi kedatangan. Dan seluruh informasi dapat dilihat di aplikasi mobile phone Info BMKG ataupun di laman BMKG dan berbagai sosial media BMKG. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati telah memberikan konfirmasinya bersama kami. Baik, pemirsa selanjutnya saya mau ajak Anda, kita akan bergabung dengan ada kontributor jurnalis Metro TV Amanda Komaling langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Amanda, selamat pagi. Amanda, bagaimana situasi terkini di sana? Selamat pagi Valencia dan Jason. Saya tadi sudah mengumpulkan informasi-informasi dari beberapa petugas kita yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaut, dan salah satunya informasi yang saya dapatkan barusan dari Kodim Talaut di sana, Valencia dan Jason. Kondisi masyarakat di sana sudah mulai beraktivitas. Memang tadi saat adanya informasi potensi tsunami, masyarakat sekitar terlebih khusus yang berada di wilayah pesisir untuk sementara menjauh dari lokasi pantai, karena memang yang diumumkan di sini adalah di Kepulauan Karatung, Valencia. Sehingga memang masyarakat di Kepulauan Talaut terlebih khusus juga yang di wilayah-wilayah kepulauan, karena di wilayah Talaut itu ada beberapa pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaut ini, dan mereka memang sudah terbiasa dengan kondisi untuk berjaga-jaga atau waspada pada saat terjadi gempa dan kemudian ada diumumkan potensi tsunami. Namun masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut saat ini, kalau informasi yang saya dapatkan belum lama, baru saja dari Kodim, masyarakat sudah kembali beraktivitas normal, kecuali yang ada di wilayah pesisir. Di sana juga ada arahan dari petugas-petugas untuk sementara agar supaya tidak beraktivitas di wilayah pesisir di pulau-pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, khususnya yang berada di Kepulauan khususnya yang berada di Pulau Karatung, Valencia dan Jason. Ya, Amanda, kalau Anda melihat dari gempa yang sempat terjadi 7,6 magnitudo ini, apakah menimbulkan misalnya ada kerusakan yang terjadi di sana? Baik, Jason. Tadi saya juga sempat menanyakan mengenai apakah ada terlihat bangunan atau tanda-tanda yang kerusakan. Kalau menurut pemantauan untuk sementara sampai saat ini, Jason, tidak terlihat adanya kerusakan atau tanda-tanda retak-retak begitu yang di infrastruktur yang ada di Kepulauan Talaut, khususnya untuk yang di pemerintahnya ada di sana. Untuk wilayah Kota Bitung dan Minahasa Selatan, kami masih tetap tunggu informasi dari sana, karena seperti yang disampaikan oleh pihak BMKG, karena potensi tsunami juga
ada di wilayah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Selatan. Jason dan Valencia, nanti akan saya update informasi yang saya kumpulkan. Baik, Amanda Komaling, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Manado, Sulawesi Utara.